Menantu Super. Bab 1731-1740. Bab 1731. Pada saat ini, saudari yang berlari ke ruang belakang dan merangkak. Ruoyu mengerutkan kening, lalu dengan lembut menutup hidungnya dengan jari gioknya, dan mau tidak mau berkata, apakah kamu jatuh ke dalam tangki septik? Jadi, bau. Begitu dia melihat Ruoyu, saudari yang menangis begitu keras hingga dia menangisi ayah dan ibunya. Sambil menggebrak tanah, dia berteriak kesakitan, kakak senior Ruoyu, kamu harus membuat keputusan untukku. Aku adalah seorang budak. Itu lebih keras daripada di kebun sayur. Bau pare bahkan lebih pahit. Ruoyu memelototinya dengan tidak sabar, berhenti melakukan ini di depanku. Apa yang terjadi? Kemampuan akting saudari yang sangat bagus. Ketika dia mendengar ini, dia berhenti menangis dan berkata dengan serius, kakak senior Ruoyu, saya diintimidasi. Saya membuatkan makan siang untuk Anda. Saya baru saja menyelesaikannya ketika saya bertemu Han Sanqian. Tahukah Anda Sanqian? Itu manusia liar kakak senior Qin Suang. Bukan, budak itu. Lalu apa? Tanya Ruoyu dengan cemberut. Saudari yang hampir menangis lagi ketika dia membicarakannya, dengan pilek dan air mata, Han Sanqian mengandalkan kakak senior Qin Suang untuk mendukungnya, jadi dia bersikeras untuk mengambil makanan yang disiapkan oleh budak itu. Budak itu mengatakan itu untuk kakak senior Ruoyu. Anda menyiapkannya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia hanya merampoknya. Dia juga mengambil seember minuman dan meminta budak itu untuk membawakannya untuk Anda makan. Tentu saja, budak itu tidak akan melakukannya. Tidak apa-apa untuk menindas budak itu, tapi bagaimana dia bisa menindas Ruoyu? Di kepala kakak senior. Jadi, budakmu mengeluh tentang ketidakadilanmu, dan dia merasa sedih hanya dengan beberapa kata, jadi dia menjadi marah dan memukuli budak itu. Setelah mengatakan itu, Sister yang kembali menangis, membuat pendengarnya merasa sedih dan menitikkan air mata. Dengan kemampuan aktingnya, tidak peduli berapa banyak pemakaman yang diadakan di desa tersebut, dia sendiri yang dapat membuat seluruh anak berbakti di desa menangis. Ruoyu juga mengalami sakit kepala dan semangatnya sedikit lemah karena dia, bahkan dia tidak tahan dengan keterampilan liar Sister yang. Oke, jangan menangis. Jadi, kamu mencari aku untuk memberimu keadilan, kan? Tanya Ruoyu sambil mengerutkan kening. Mendengar ini, saudari yang berhenti menangis, mendapatkan kembali energinya, dan berkata dengan setia, saya adalah seorang pelayan yang rendah hati. Saya tidak peduli apakah saya adil atau tidak. Tetapi yang membuat saya benar-benar marah adalah kakak senior Han Sanqian, Ruoyu, bahkan tidak akan menggangguku. Itu sesuatu. Ruoyu berdiri dengan tidak sabar, oke, berhentilah bertingkah seperti ini di hadapanku. Apa aku tidak memahamimu? Ruoyu secara alami tahu seperti apa saudari Yang, dan dia jelas bukan orang seperti itu. Dia bodoh dan membiarkannya orang lain menghasutnya. Sebaliknya, dia sangat pintar dan mengelola 4 puncak dengan sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Lin Mengqi yakin bahwa semua urusan Si Feng akan diserahkan ke tangannya. Dia hampir tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mendengar kisah sebenarnya dari perkataan saudari Yang. Saudari yang pasti telah memanfaatkan orang lain dan melakukan sesuatu yang berlebihan, tetapi dia tidak pandai belajar dan diberi pelajaran. Kapan dia kembali, dia mengarang benar dan salahnya sendiri. Aku ingin melampiaskan amarahku. Awalnya, jika Anda tidak pandai belajar dan dihukum oleh orang lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Namun seperti kata pepatah, memukuli anjing juga tergantung pemiliknya. Sekalipun saudari yang salah, Han Sanqian, seorang budak kecil, tidak memenuhi syarat untuk mengajar bangsanya sendiri. Saudari yang sekilas terlihat oleh Ruoyu, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Di mana mereka? Kata Ruoyu dingin. Saudari yang segera mengangkat kepalanya, ada di dapur sana. Ruoyu mendengus dingin dan mulai berjalan menuju dapur. Sister yang tertawa dan segera bangkit, mengikuti Ruoyu di punggungnya dan bergegas. Han Sanqian dan Xiao Tao baru saja kembali ke ruang belakang saat ini. Ruoyu telah membawa beberapa murid dan saudari yang ke pintu dengan agresif. Melihat Han Sanqian,
Meskipun saudari yang berdiri di belakang, wajahnya masih sangat bangga. Han San Qian tersenyum lembut, menghibur Xiao Tao yang sudah pucat di sebelahnya, berdiri, berjalan keluar pintu, membungkuk, dan berkata dengan hormat, Han San Qian telah bertemu dengan kakak senior Ruoyu. Ruoyu menatap Han San Qian dengan dingin dan berkata dengan dingin, mari kita lupakan kata-kata sopan. Kamu harusnya tahu kenapa aku datang ke sini, kan? Han San Qian tersenyum, mengangguk, dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat di lututnya menekannya dengan putus asa hingga membuatnya berlutut. Han San Qian dengan cepat mengertakkan gigi dan mengerahkan energi untuk melawan, tetapi lututnya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk ke bawah. Ruoyu tersenyum dingin, tidakkah kamu tahu, Qin Xuang mengajarimu dengan cukup baik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meningkatkan intensitasnya. Han San Qian tiba-tiba merasa lututnya benar-benar lepas kendali, dan seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Dia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, sambil mengikuti postur tubuhnya yang bersandar, dia hanya lebih mencondongkan tubuh, membiarkan tubuhnya menggantung langsung ke tanah lalu letakkan tangan Anda di tanah dalam posisi push-up. Kamu punya tulang punggung, Ruoyu tersenyum dingin, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Keringat dingin mengucur di dahi Han San Qian, dan lututnya terasa seperti ditekan oleh gunung. Tangan pendukungnya mulai sedikit gemetar saat ini. Han San Qian tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahannya. Tiba-tiba, pada saat ini, Ruoyu yang cukup bangga tiba-tiba merasakan lututnya tiba-tiba terkena gravitasi, dan seluruh tubuhnya hendak jatuh ke depan dan berlutut. Meskipun dia menggunakan energi untuk menopangnya pada waktunya, seluruh tubuhnya tidak bisa dihindari. Terkejut, menatap Han San Qian dengan tidak percaya. Bab 1732. Ini adalah bagaimana hal yang sama. Orang ini benar-benar melawan dirinya sendiri. Apalagi cara yang digunakan hampir sama persis dengan saya. Dan yang terpenting adalah serangan balik Han San Qian justru hampir membuatnya berlutut. Meskipun Ruoyu hanya berencana untuk menghukum Han San Qian sedikit, teknik menekan lutut yang dia gunakan dianggap sebagai trik uniknya sendiri. Tidak ada teknik lain di seluruh 4 puncak. Bagaimana Han San Qian bisa melakukan teknik ini sendiri? Kecuali tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari miliknya, sangat mustahil bahkan bagi Qin Xuang dari generasinya untuk meniru gerakannya sendiri. Meskipun Ruoyu terkejut dan bingung di dalam hatinya, sangatlah konyol untuk mengatakan bahwa bahkan salah satu murid resminya tidak dapat menaklukkan seorang budak. Kekuatan di tangan Han San Qian tiba-tiba meningkat, dan Han San Qian tiba-tiba merasakan ada beberapa gunung yang menekannya, menjadi sangat sulit baginya untuk bernapas dengan normal, apalagi melawan. Han San Qian mengatupkan giginya erat-erat dan mencoba yang terbaik menggunakan tangannya untuk menopangnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan samar melayang di tubuhnya, dan Ruoyu di sisi berlawanan tiba-tiba menekuk lututnya. Meskipun dia sudah memobilisasi dia energi untuk melawan, dan saya bersiap, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan pada lutut saya tiba-tiba meningkat tajam. Ruoyu menekuk lututnya setengah dan menariknya ke belakang dengan keras, namun pada akhirnya dia masih terhuyung beberapa kali. Han San Qian tidak bisa menahan tekanan besar di tubuhnya. Dengan keras, meskipun keseluruhan orang tampaknya hanya 20 atau 30 cm di atas tanah, namun seperti jatuh dari ketinggian 10.000 meter hingga menyebabkan tanah berguncang. Ruoyu merasa ngeri. Seorang budak kecil hampir berlutut padanya bahkan ketika dia mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Untungnya, dia akhirnya membiarkan Han San Qian berbaring di pangkuannya. Di depannya, meskipun satu-satunya kekurangan adalah dia tidak berlutut di depannya seperti yang diharapkannya. Tapi saat ini, jika Yu bisa menaklukkan Han San Qian, dia tidak ingin kecelakaan lain menimpanya lagi. Saudari yang secara alami tidak tahu seberapa kuat pertarungan tak kasat mata antara kedua orang itu sekarang. Di matanya, Han San Qian segera menyerah begitu kakak senior Ruoyu bergerak. Pada saat ini, dia melihat pria yang terbaring di atas tanah dengan ekspresi bangga di wajahnya. Han San Qian, seolah-olah dialah yang baru saja mengalahkan Han San Qian. Melihat Han San Qian seperti ini,
Xiao Tao segera berlutut dan memohon pada Ruoyu, kakak senior Ruoyu, tolong lepaskan Tuan Han. Masalah hari ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia, tapi... Ketika dia mendengar bahwa Xiao Tao hendak berbicara, saudari yang secara alami menjadi panik. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Xiao Tao mengatakan yang sebenarnya tentang masalah tersebut. Xiao Tao, diamlah. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kamu harus memahami statusmu sendiri, kata Sister yang dingin. Xiao Tao melirik saudari yang dengan ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini, saudari yang pasti tidak akan memudahkannya malam ini dan akan memukulinya habis-habisan. Tapi dia masih mengertakkan gigi. Han Sanqian mendukungnya. Dia dihukum oleh kakak senior Ruoyu karena membantunya. Jika dia mengabaikannya karena keinginan egoisnya, dia tidak bisa melakukannya. Kakak senior Ruoyu, meskipun Xiao Tao rendah hati dan bertutur kata lembut, semua yang dia katakan adalah benar. Oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, teriak Ruoyu dengan dingin dan arogan. Di saat yang sama, dia melirik ke arah Han Sanqian di tanah dan bersenandung, aku tidak tertarik untuk mengetahui hal buruk apa yang terjadi di antara kalian para budak. Tapi Han Sanqian kian memukuli seekor anjing tergantung pada pemiliknya. Qin yang adalah budakku, kamu memukul budakku tanpa bertanya, kali ini adalah pelajaran untukmu. Apakah kamu sudah mengerti? Melihat Han Sanqian terdiam, Ruoyu berkata dengan dingin. Han Sanqian tersenyum dan tidak menjawab sama sekali. Han Sanqian, aku menanyakan sesuatu padamu, kata Ruoyu dengan tidak senang. Han Sanqian masih tidak menjawab. Xiao Tao menjadi cemas dan segera berlutut di depan Han Sanqian. Dia dengan lembut meraih lengannya dan berkata dengan mendesak, Tuan Han, Anda harus merespons. Jelas, Ruoyu seharusnya segera berhenti. Selama Han Sanqian menyerah saat ini, masalah ini harusnya selesai. Ruoyu memang berpikir demikian di dalam hatinya. Hukuman kecil untuk Han Sanqian akan menyelamatkan mukanya sendiri, dan dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Namun Han Sanqian tidak melepaskannya sama sekali, yang membuat Xiao Tao cemas dan bingung, dan Ruoyu semakin tidak bisa turun dari panggung. Han Sanqian, apakah kamu sudah mati? Teriak Ruoyu dingin. Pada saat ini, saudari yang buru-buru melangkah maju, kakak senior Ruoyu, dia tidak yakin sama sekali. Saya pikir dia masih belum cukup dikalahkan. Apakah kamu mempunyai hak untuk berbicara di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Ruoyu sangat marah pada Han Sanqian. Sekarang dia diperlakukan seperti ini oleh Han Sanqian, dia agak tidak bisa mundur. Dia juga merasakan begitu juga dengan saudari yang, pelaku yang menimbulkan masalah. Nadanya tidak bagus. Saudari yang mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Han Sanqian, bicaralah padaku, teriak Ruoyu dingin, dan di saat yang sama meningkatkan kekuatannya, langsung mengangkat Han Sanqian beberapa meter jauhnya. Setelah berguling beberapa kali, Han Sanqian terbaring telentang di tanah. Luka dalam yang tak kunjung sembuh sedikit diperburuk oleh perawatan Ruoyu. Jejak samar darah mengalir dari sudut mulutnya, namun Han Sanqian tetap menutup mulutnya. Terpejam, matanya penuh dengan rasa jijik. Anda. Ruoyu sangat cemas hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Sialan Han Sanqian, apa maksudnya ini? Xiao Tao berlari dengan cepat, berjongkok dan mencoba membantu Han Sanqian, tetapi dia takut menyakiti Han Sanqian. Dia sangat cemas hingga air mata mengalir di matanya. Tuan Han, bicara saja, bicara saja. Oke, jadilah Xiao Tao, kumohon. Setelah mengatakan itu, Xiao Tao bersujud kepada Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tak berdaya dan dengan lembut menghentikan Xiao Tao, tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Tapi, Xiao Tao akhirnya merasa lebih nyaman saat mendengar Han Sanqian berbicara, tapi yang dikatakan Han Sanqian adalah penolakan terhadap dirinya sendiri, yang membuat matanya penuh kekhawatiran. Mendengar Han Sanqian berbicara, Ruoyu mendengus dingin, membuang muka, dan menunggu Han Sanqian datang dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Han Sanqian berdiri dengan bantuan Xiao Tao dan berjalan mendekat. Tetapi yang tidak disangka Ruoyu adalah Han Sanqian berdiri dan berjalan menuju kamar Xiao Tao, tanpa niat memintanya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ruoyu sangat marah,
dia diabaikan olehnya seperti ini, bukankah dia ingin kehilangan muka? Han Sanqian, berhenti di sini. Apa menurutmu aku tidak ada? Jangan lupa bahwa kamu adalah budak kecil. Aku, Ruoyu, akan hidup jika aku ingin kamu hidup, dan mati jika aku ingin kamu mati. Kata Ruoyu. Tangan kanannya tiba-tiba mulai menggerakkan energi. Saudari yang sangat bersemangat sehingga dia hanya perlu bertepuk tangan dan membiarkan Ruoyu memukuli Han Sanqian sampai mati. Menghadapi tangan kanan Ruoyu yang membawa energi, Xiao Tao meraih Han Sanqian dengan panik. Dia tahu jika Han Sanqian tidak diam, serangan dari tangan kakak senior Ruoyu pasti akan dilancarkan. Ketika saatnya tiba, Han Sanqian sudah mati. Han Sanqian berdiri sedikit, melirik ke arah Ruoyu, berhenti, lalu melirik ke tangan kanannya, tersenyum lembut, berbalik dan berjalan menuju ruang belakang. Bab 1733. Ruoyu mengira Han Sanqian akan berhenti, dan hendak tersenyum tipis, tapi dia hanya melihatnya sekilas dan berbalik untuk pergi. Dia tidak akan pernah melupakan kepenuhan di mata Han Sanqian ketika dia melihat ke belakang tadi. Senyuman yang menghina. Ruoyu belum pernah melihat orang yang berani memandangnya dengan jijik dalam hidupnya, ya, tidak peduli siapa itu. Dia telah cerdas dan berbakat sejak dia masih kecil. Dia adalah satu-satunya kesayangan di keluarga. Setelah bergabung dengan Sekte Void, dia juga salah satu murid 4 puncak yang paling bangga. Jika Qin Xuang tidak datang setengah jalan, bahkan yang itu pun saya khawatir harus dibatalkan. Tetapi bahkan dengan Qin Xuang, dia berada di urutan kedua setelah Qin Xuang dalam budidaya. Dengan rasa hormat dari tuannya, semua urusan dari 4 puncak diserahkan kepadanya untuk dikelola. Seringkali, dia berada di bawah satu orang di 4 puncak dan di atas 10.000 orang. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang akan sujud padanya, baik itu murid atau budak. Tapi hari ini, Han Sanqian tidak hanya tidak menyerah padanya, tapi malah meliriknya dengan tatapan yang sangat menghina dan menghina. Harga diri kuat Ruoyu hampir hancur karena tatapan itu. Seolah-olah dia tampak. Seolah-olah dia mengira dia adalah seekor monyet yang melompat-lompat. Ruoyu sangat marah dan mengangkat tangan kanannya untuk menyerang Han Sanqian. Murid di sebelah Ruoyu dengan cepat meraih tangannya dan berkata dengan canggung, "Kakak senior, tidak, Han Sanqian adalah orangnya kakak senior Qin Xuang. Jika dia memiliki kekurangan, kakak senior Qin Xuang tidak dapat menjelaskannya." "Ya, kakak senior Qin Xuang adalah putri majikan dan murid dari Sekte Void. Jika dia ingin dimintai pertanggungjawaban saat itu, kita akan mendapat banyak masalah. Bagi Qin Yang, seorang budak, kita tidak perlu berperang secara besar-besaran dan merusak keharmonisan dengan kakak senior Qin Xuang." Melihat penolakan dari sekelompok murid, Ruoyu juga ragu-ragu. Meskipun apa yang ada di depannya penting, kata-kata mereka memang masuk akal. Dia tidak perlu mempengaruhi hubungannya dengan Qin Xuang demi menjadi budak. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Qin Xuang. Masalahnya adalah Qin Xuang adalah putri majikannya. Begitu majikan mengetahuinya, itu akan mempengaruhi masa depannya. Tapi memikirkan tatapan menghina Han Sanqian, Ruoyu benar-benar tidak bisa menelan bau mulut. "Oke, Han Sanqian, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Karena kamu belum mengakui kesalahanmu, aku yakin kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Sebaiknya kamu memberitahuku dan biarkan aku mendapatkan keadilan. Aku akan bertanggung jawab atas semua urusan 4 puncak. Jika Anda memiliki keluhan, bahkan jika mereka adalah orang-orang saya tidak akan pernah mentolerirnya." Setelah Ruoyu memikirkannya, ini adalah cara terbaik, tidak hanya bisa menyelamatkan mukanya, tapi juga menjadi orang baik lagi. Seperti yang diharapkan, Han Sanqian berhenti tepat ketika Ruoyu siap menunggunya berbicara. Han Sanqian mendengus dengan jijik, berbalik dan langsung masuk ke ruang belakang. Lalu, yang tersisa bagi Ruoyu hanyalah pintu yang dingin. Hati Ruoyu dipenuhi dengan 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Dia benar-benar tidak memberikan muka, bahkan sedikit pun. Dia sudah melangkah mundur dan tidak berniat untuk melanjutkan masalah tersebut, tetapi Han Sanqian masih tidak mau turun tangga. Ini benar-benar tentang mempermalukan diri sendiri sampai mati dan tidak bisa bergerak.
Ruoyu sangat marah hingga matanya sedikit lebih lebar dari biasanya, dan napasnya melalui hidung menjadi lebih cepat. Dia benar-benar ingin bergegas dan membakar rumah rusak ini. Sekelompok murid tidak pernah menyangka Han Sanqian akan melakukan ini. Begitu saja, Ruoyu langsung terekspos, belum lagi seorang budak, bahkan murid sejati seperti mereka pun tidak akan berani melakukannya. Suasananya sangat canggung, dan bahkan Buddha pertahanan udara pun menjadi canggung karenanya. Setelah sekian lama, seseorang berkata dengan lemah, "Kakak senior." Ruoyu terus mengepalkan tinjunya erat-erat dan melihat ke arah rumah di seberang sambil mengertakkan gigi. Dia datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya, tapi akhirnya menjadi orang yang datang untuk dipermalukan, tapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada anak itu. "Apakah kamu marah?" Kembali, Ruoyu menutup matanya dan berbisik dengan susah payah. Sekelompok murid mengangguk, selama Ruoyu tidak membuat keributan, mereka benar-benar khawatir masalah ini akan menjadi semakin besar, dan mereka tidak akan bisa mengakhirinya saat itu. Kembali ke aula, Ruoyu duduk di bangku, terengah-engah. Pada saat ini, saudari yang dengan cepat menuangkan secangkir teh dan membawanya ke depan Ruoyu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati, "Kakak senior, tolong minum teh untuk menenangkan diri. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Han Sanqian, perempuan jalang itu, tergantung padamu." Kakak senior Qin Suang sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Jelas sekali, Sister yang masih menambahkan bahan bakar ke dalam api. Begitu dia selesai berbicara, Ruoyu menatapnya dengan wajah dingin. Sebelum dia bisa bereaksi, ada ledakan keras di wajahnya, dan dia berguling beberapa meter dengan teh di tangannya, dan dia jatuh begitu keras hingga dia berteriak. "Dasar jalang, beraninya kamu mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan sangat sedih?" teriak Ruoyu dengan marah. Saudari yang segera bangkit dari tanah, menyentuh sisi kiri wajahnya yang merah dan bengkak. Dia sedikit bingung sejenak. Setelah beberapa saat, dia bangun dan merangkak di depan Ruoyu, "Lalu aku merasakannya." Bersalah dan takut. Bab 1734. Dia tidak pernah menyangka akan berkembang seperti ini. Di masa lalu, kakak senior Ruoyu juga membela murid lainnya. Meskipun dia pemarah, dia sering membela kekurangannya, jadi saudari yang secara alami berpikir bahwa dia bisa menjadi seperti orang lain. Ruoyu membantunya melampiaskan amarahnya yang buruk, dan kemudian ini terjadi itu saja. Siapa sangka tindakan Han Sanqian sama ganasnya dengan harimau, dan ia dengan paksa mencegah Ruoyu turun dari panggung. Kemarahan Ruoyu akhirnya dilampiaskan pada dirinya sendiri. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengganggu hantu Han Sanqian itu. Namun, tak ada gunanya menyesal, demi Tuhan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon belas kasihan di depan Ruoyu. "Lihatlah tampang pengecutmu, seperti anjing." Ruoyu mengumpat dengan marah. Saudari yang mengangguk putus asa, "Ya, kakak perempuan, saya hanyalah seekor anjing, saya anjingmu, guk-guk." Melihat saudari yang begitu rendah hati di hadapannya, Ruoyu menarik napas panjang dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menuangkan teh?" Saudari yang segera bangkit dari tanah, lalu berlari menuangkan teh lagi. Setelah meminum teh, amarah di hati Ruoyu sedikit mereda, namun memikirkan Han Sanqian masih membuatnya merasa tidak nyaman. "Kakak senior, Han Sanqian ini benar-benar penuh kebencian. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tetap harus mengatakan bahwa Han Sanqian ini tidak menganggapmu serius sama sekali. Dia benar-benar terlalu gila dan harus ditangani." "Dia." Saudari yang menyelidiki saat ini. Ruoyu memandangnya ke samping, "Apa maksudmu dengan ini? Jika kamu kentut, biarkan saja." "Ya." Saudari yang mengangguk, "Saudari, Han Sanqian sangat sombong karena dia didukung oleh kakak senior Qin Suang, jadi mari kita singkirkan pendukung ini untuknya." Ruoyu mengerutkan kening, "Kamu tidak begitu berani sampai berani menyentuh Qin Suang, kan?" Saudari yang tersenyum, mengisi teh dengan sangat tekun, dan berkata, "Kakak senior, saya tidak berani, tetapi saya punya rencana. Ini tidak hanya dapat membantu kakak perempuan senior untuk menghilangkan amarah Han Sanqian,
tetapi juga membuat Han Sanqian diusir dari Sekte Void, itu juga bisa membuatnya dipukuli habis-habisan atau bahkan dipenggal. Di saat yang sama, itu juga bisa membunuh Yang Mulia Qin Shuang. Tentu saja, Saudari Yang, meskipun Ruoyu dan Qin Shuang adalah saudara perempuan junior dan memiliki hubungan yang baik di permukaan, Ruoyu tidak pernah begitu menyukai Qin Shuang. Kesadaran tertinggi sebagai seekor anjing adalah melakukan apa yang dia suka. Oleh karena itu, dia berinisiatif menyebut Qin Shuang Frost. Setelah mendengar ini, Ruoyu menjadi sangat tertarik. Meski dia berpura-pura acuh tak acuh, kegembiraan di matanya menunjukkan kemampuan aktingnya yang dangkal. Saudari yang tersenyum, seseorang akan membius Xiao Tao malam ini untuk membuatnya pingsan, dan kemudian melemparkannya ke tempat tidur Han Sanqian. Ketika mereka bangun, kakak perempuan, kamu dapat menangkap mereka di tempat tidur. Ruoyu mengerutkan kening, siapa yang memintamu melakukan ini? Saudari yang tersenyum sinis, saudari, saya tidak bisa mengatakan ini, dan saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi yang didapat pihak lain adalah Juhuasan, dan pikirkanlah, siapa yang memiliki dendam terhadap Han Sanqian baru-baru ini. Juhuasan. Ruoyu mengerutkan kening. Benda ini adalah salah satu racun yang aneh, tidak umum dan tidak mungkin orang awam mendapatkannya. Mereka yang dapat memiliki hal seperti itu harus memiliki status tinggi di Sekte Wushu. Mari kita bicara tentang kalimat terakhir Qin Yang, siapa yang menaruh dendam terhadap Han Sanqian. Ruoyu tahu bahwa dia sudah menebak dengan tepat. Ruoyu meninju meja dengan keras, memelototi Qin Yang, dan berkata dengan suara dingin, Qin Yang, kamu sangat berani, kamu berani pergi ke belakangku dengan beberapa orang yang tidak bermoral di Xifeng. Melakukan hal-hal licik ini, melakukan kamu ingin mati. Benar. Wajah Sister yang menjadi pucat, dan tanpa sadar dia berlutut, bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Sebenarnya, Xiao Heizi telah mendiskusikan rencana ini dengannya, tapi awalnya, dia hanya berjanji untuk menutup mata dan memperlakukannya sebagai kejahatan malam itu. Saya tidak melihat apapun, Xiao Heizi akan melakukan sisanya sendiri. Justru karena saudari yang tahu bahwa seseorang ingin menyakiti Han Sanqian malam ini, Qin Yang tidak menganggap serius Han Sanqian. Dia tidak terlalu memperhatikan Qin Shuang ketika dia berada di dapur, dan terus berbicara dengan Han Sanqian. Siapa sangka jika kejadian ini terus berlanjut, Han Sanqian akan berakhir merugikannya seperti ini. Jadi dendam baru ditambahkan ke dendam lama. Qin Yang memikirkannya sejak lama dan memutuskan untuk mengutarakan rencana ini dengan berani. Dia bersedia mengambil risiko karena jika kakak senior Ruoyu menyetujui rencana ini, maka mereka akan melaksanakannya malam ini. Itu akan sangat mudah. Yang lebih penting, ini bisa melampiaskan amarah Ruoyu. Mungkin jika dia bahagia, dia akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Namun di luar dugaan, dia kalah taruhan, dan sepertinya Ruoyu sangat marah. Kakak senior, aku minta maaf. Budak ini pantas mati, tapi aku hanya ingin membantumu melampiaskan amarahmu, kakak senior, pinta saudari Yang. Ruoyu tidak mengatakan apa-apa dan menatap tajam ke arah Qin Yang. Setelah beberapa saat, dia menyesap teh, bangkit dan berjalan keluar rumah. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan kalimat, saya tidak pernah melakukan sesuatu secara diam-diam. Jika kamu mengizinkanku jika aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkanmu. Malam ini di Haixi, aku akan berpatroli di gudang barat. Qin Yang mengira dia sudah mati mendengar kata-kata ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia menjadi bahagia. Meskipun kakak senior Ruoyu tidak berjanji pada dirinya sendiri, terlihat jelas bahwa dia memilih untuk menutup mata dan memberikan dirinya waktu untuk berpatroli di lubang tersebut dan mengambil tindakan. Han Sanqian, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati kali ini. Bab 1735. Pada saat ini, Han Sanqian kembali ke ruang belakang dengan ekspresi serius di wajahnya. Xiao Tao diam-diam melirik keluar jendela dan setelah memastikan bahwa kakak senior Ruoyu dan yang lainnya benar-benar telah pergi, dia menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Tapi saat dia menepuk dadanya untuk bernapas, dia tiba-tiba menemukan bahwa Han Sanqian sedang menatap bagian tertentu dari dirinya. Wajah Xiao Tao tiba-tiba memerah dan dia berbalik karena terkejut.
Han Sanqian dengan cepat menghampirinya, masih menatapnya dengan mata menyala. Xiao Tao membenamkan kepalanya, sedikit takut sejenak, Tuan Han, kamu. Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan meraih tangan Xiao Tao. Xiao Tao ingin melepaskan diri, tetapi ternyata dia tidak dapat melepaskan diri bagaimanapun caranya. Dia menatap Han Sanqian dengan ketakutan sejenak. Pada saat inilah Xiao Tao menyadari bahwa yang dilihat Han Sanqian bukanlah apa yang dia pikirkan, melainkan lengannya. Apa ini? Han Sanqian menarik lengan giok Xiao Tao. Di lengan giok, ada tanda hijau kecil yang mirip dengan tato. Ini mungkin tidak masalah, tetapi pola pada tanda hijau itu membuat Han Sanqian tidak biasa. Gugup, karena ada kapak di atasnya, dan itu sama persis dengan kapak pangu milikku. Xiao Tao terluka dan ketakutan oleh Han Sanqian, Tuan, bisakah Anda melepaskan saya? Baru pada saat itulah Han Sanqian menyadari kesalahannya, dan dia melepaskan mulutnya karena malu, berulang kali berkata, maaf, aku hanya ingin tahu, apa yang terjadi dengan tatomu. Xiao Tao menyentuh lengan merah yang dicubit oleh Han Sanqian dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Xiao Tao tidak tahu bahwa itu sudah ada di tangan Xiao Tao sejak dia menjadi sadar. Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah mereka tahu? Ketika Xiao Tao membicarakan hal ini, air mata tiba-tiba memenuhi matanya dan dia menggelengkan kepalanya. Xiao Tao tidak memiliki orang tua. Han Sanqian sedikit malu, maaf, saya tidak bermaksud melakukannya. Xiao Tao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Han Sanqian tersenyum meminta maaf, tetapi untuk sesaat, dia masih bertanya tanpa menyerah, ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tanda hijau di tanganmu ini? Pertanyaan ini membuat dirinya malu, dan Xiao Tao juga merasa malu. Dia menatap Han Sanqian dengan penuh semangat, tapi pada akhirnya, dia dengan enggan menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban pada Han Sanqian. Keluar dari kamar Xiao Tao, Han Sanqian mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Linlong, katakan padaku, mengapa tanda di tangan Xiao Tao sama persis dengan kapak pangu? Mungkinkah dia anggota dari klan Pangu? Bicaralah. Ketika Linlong tidak mendapatkan jawaban, Han Sanqian mendesaknya. Tiba-tiba Han Sanqian menamparkan kepalanya dan melupakan apa yang terjadi pada Linlong tadi malam. Di atas aula utama, pemimpin Sanyong menutup matanya untuk beristirahat mengikuti pengumuman muridnya. Lin Mengki perlahan masuk. Saya telah bertemu dengan kepala saudara. Lin Mengki memberi hormat dengan lembut. Tuan Sanyong mengangguk dan tersenyum tipis. Anda dan saya tidak perlu bersikap sopan. Saya meminta Anda untuk datang. Sebenarnya, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Kakak senior, tidak apa-apa untuk mengatakannya, kata Lin Mengki sambil tersenyum. Aku berniat membiarkan Suanger tinggal di aula utama secara permanen. Ini bukan karena aku sengaja ingin dia mengasingkan Si Feng, tapi aku benar-benar ingin melatihnya sebagai pemimpin. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Lin Mengki tercengang. Meskipun hatinya sangat bahagia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan aneh, kakak senior, calon kepala selalu harus melalui banyak ujian. Meskipun Suanger memang berbakat, dia juga. Kamu tidak akan bisa menunjuk pemimpin secepat itu, kan? Meski Qin Suang adalah putrinya, Lin Mengki tetap merasa masalah ini agak melanggar aturan. Sekte Wuwu telah berdiri selama hampir 10.000 tahun, namun belum pernah ada preseden seperti itu. Sanyong tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, ya, aturan Sekte Wushu memang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita dan tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Saya, Sanyong, juga menganggap diri saya tidak bermoral dan tidak kompeten untuk mengubah aturan tersebut. Alasan mengapa saya melakukan ini sebenarnya adalah untuk memenuhi keinginan terakhir leluhur. Lin Mengki bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, apa maksudnya ini? Malam setelah kejadian di tanah terlarang orang mati, saya menerima petunjuk dari leluhur saya, mengatakan bahwa dewa dari Sekte Void kami datang ke dunia dan meminta saya untuk mengolahnya. Ini akan sepenuhnya mengubah masa depan Void saya. Sekte. Saat aku memikirkan mimpi cahaya ungu malam itu, Sanyong hanya bisa terlihat bersemangat. Dan hal-hal aneh seperti itu. Lin Mengki langsung terkejut. Mimpi leluhur. Sanyong mengangguk, ya,
Nenek moyang mengatakan bahwa ada 3.000 air yang lemah, dan hanya 1 sendok yang diambil. Saya tidak dapat memahaminya. Keesokan paginya, saya menerima kabar bahwa Qin Suang telah melanggar tanah terlarang di dunia. Mati. Aku berpikir, makna ini mudah dipahami, yang disebut air lemah 3.000, hanya diambil 1 sendok, bukankah itu berarti menggambarkan perempuan? Lin Mengqi bertanya, apakah yang dimaksud pemimpin adalah bahwa Suanger adalah reinkarnasi dewa yang disebutkan oleh leluhur? Sanyong tersenyum percaya diri, benar, jadi saya menerimanya di aula utama sebagai pengecualian, tapi saya selalu enggan pergi ke Ye Gucheng. Lin Mengqi tiba-tiba menyadari, omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Han Sanqian. Jika bukan karena dia, situasi saat itu akan membuatnya menjadi pemimpin. Sanyong mengangguk, pemuda Han Sanqian itu benar-benar baik. Tapi, tiba-tiba, Lin Mengqi mengerutkan kening, kakak senior, yang disebut air lemah 3.000, apakah itu berarti Han 3.000? Sanyong tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, bagaimana mungkin? Meskipun Han Sanqian memang sedikit berbeda, apakah itu sebanding dengan Dewa Agung yang menyelamatkanku dari sekte kekosongan? Dalam benak Ziguang Lingmeng, para leluhur mengatakan bahwa Dewa Agung yang menyelamatkan sekte Void saya diberkahi dengan tubuh dewa, diberikan oleh para dewa dengan senjata suci, dilindungi oleh cahaya keemasan, dan memiliki tampilan yang mendominasi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Han Sanqian dan yang lainnya? Berbicara tentang ini, Sanyong penuh energi, dan jika Sen Susi, yang mempercayakan mimpinya kepadanya, tahu bahwa dia memahami maknanya seperti ini, dia mungkin akan sangat marah hingga jiwanya akan meledak. Saat ini, Han Sanqian kembali ke kebun sayur. Jarang sekali dia tidak diganggu oleh Ze Suzi dan Xiao Heizi. Han Sanqian menemukan kedamaian dan mulai berlatih meditasi. Pada saat ini, Linlong mengubah dirinya dengan lembut, kembali ke gubuk kebun sayur, dan berjalan ke arah Han Sanqian. Han Sanqian membuka matanya dan melirik ke arahnya, bagaimana? Tidak ada yang memperhatikan, kan? Linlong tersenyum, Han Sanqian, kotamu terlalu dalam. Tadi malam, kamu menggunakan burung baihuo untuk dengan sengaja menyenangkan kakak senior Qin Suang, dan kemudian memintaku untuk menyelinap diam-diam untuk menemukan tuanmu. Kamu terlalu berbahaya. Ngomong-ngomong, Qin, apakah kakak senior Suang cukup bersemangat untuk berkomitmen padamu? Han Sanqian menatap dingin, berhenti bicara omong kosong, apa yang tuanku katakan. Dua pertempuran sebenarnya telah memungkinkan dia untuk mengerahkan seni ilahi Wuxiang secara ekstrim. Tapi kita telah mencapai hambatan. Dia membutuhkan terobosan. Meskipun semua yang diberikan Zhu Ying kepadanya sangat jahat, dia harus mencobanya untuk Su Yingxia. Linlong tersenyum dan mengeluarkan tas kain, kamu memberiku beberapa barang, tapi aku khawatir kamu tidak berani menggunakannya. Di dalam tas itu ada selusin botol berwarna gelap. Bab 1736. Han Sanqian mengerutkan kening, apa ini? Tuanmu memintaku untuk memberikannya kepadamu, bubuk pemecah jiwa giok hitam. Linlong mengangkat alisnya dan berkata. Han Sanqian tercengang, mendengar nama itu terdengar seperti racun. Kamu menebaknya dengan benar, itu racun. Tuanmu tinggal di dalam gua sepanjang tahun dan memiliki bahan yang sangat terbatas. Ditambah dengan keterbatasan keterampilannya, dia menghabiskan seluruh hidupnya mempraktikkan hal semacam ini hanya dengan tikus, ular berbisa, dan sejenisnya. Namun, meskipun beracun, tuanmu mengatakan bahwa ada energi di dalamnya, jadi terserah padamu untuk mencobanya. Han Sanqian mengulurkan tangan dan mengambilnya tanpa berpikir. Melihat kurangnya pertimbangan Han Sanqian, Linlong mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Ketika tuanmu memberiku benda ini, dia menyuruhmu untuk memilih dengan hati-hati. Karena hal-hal ini, bahkan dia sendiri, aku belum berani menggunakannya, aku hanya menggunakannya sebagai tempat penimbunan. Han Sanqian mengangguk dengan tegas, selama itu membantu saya dan memungkinkan saya menemukan Yingxia sesegera mungkin, apalagi lusinan botol racun, bahkan jika seluruh dunia beracun, saya tetaplah cacing tua yang tidak akan mati. Dia datang ke dunia Bafang untuk menyelamatkan Su Yingxia dan Yaner, tapi dia juga mengerti bahwa terlalu tidak sabar hanya akan membuatnya jatuh ke dalam perangkap pihak lain, dan dia tidak akan pernah bisa berdiri.
Bukan saja dia tidak bisa menyelamatkan orang, tapi dia bahkan akan menyeret Su Yingxia ke bawah. Oleh karena itu, Han Sanqian ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tidak peduli apakah itu Sekte Void atau Su Ying, selama dia dapat meningkatkan kekuatannya, Han Sanqian tidak akan menolak siapapun. Cara peningkatan seperti ini akan sangat merusak tubuh Han Sanqian bahkan membawa bahaya nyawa, namun Han Sanqian tidak peduli. Jika tidak, tubuhnya tidak akan berisi teknik Yin pamungkas dari Tianyin, dan pada saat yang sama akan berisi teknik pamungkas yang untuk membuka dan menutup, seperti teknik pedang hujan jatuh, dan akhirnya, menambah energinya sendiri. Seluruh pribadi Han Sanqian sebenarnya telah menjadi tempat peleburan besar, yang sebenarnya merupakan sinyal yang sangat berbahaya bagi kultivator manapun. Linlong juga tahu bahwa sulit bagi siapapun untuk mengubah tekad Han Sanqian, terutama jika menyangkut Su Yingxia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan tekadnya. Oke, aku juga akan kembali ke tubuhmu untuk berlatih. Melihat Han Sanqian bekerja sangat keras, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Linlong adalah maju dan mundur bersamanya. Begitu Linlong pergi, Han Sanqian meminum selusin botol bubuk Duanhun giok hitam dalam sekali teguk tanpa berpikir panjang, lalu langsung duduk kembali di tempat tidur dan mulai berolahraga serta mengatur napas. Segera, saat cairan memasuki tubuhnya, Han Sanqian tiba-tiba merasakan energi samar mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya. Meskipun energi bubuk pemecah jiwa giok hitam tidak setinggi botol energi giok hijau di Sekte Void, setidaknya itu dibuat oleh Zhu Ying dengan susah payah, dan dengan inti dari tekniknya, ia berhasil memiliki efeknya. Setelah lebih dari selusin botol, Kobler dapat menyaingi Zhu Geliang. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Saat Han Sanqian mengumpulkan energi di dantiannya dan mencoba melawan batas yang samar-samar, tiba-tiba, energi lain di seluruh tubuh sepertinya telah kehilangan kemauannya, menjadi tidak terkendali dan gila. Muncul di perbatasan, dan segera terjadi tabrakan besar dengan energi yang dikendalikan oleh Han Sanqian. Di bawah tabrakan, energi yang dikendalikan oleh Han Sanqian juga benar-benar kehilangan kendali, gemetar karena energi tersebut. Han Sanqian mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, tetapi begitu dia mengangkat napas, seluruh tenggorokannya menjadi panas, dan darah mengalir deras dari mulutnya. Han Sanqian tahu bahwa dia diracuni dan tubuhnya benar-benar di luar kendali. Beberapa energi bertarung satu sama lain, memperlakukan tubuh Han Sanqian sebagai medan perang. Dampak rasa sakit akibat benturan energi, ditambah dengan rasa sakit akibat racun dalam tubuh akibat bubuk pemecah jiwa giok hitam, sekujur tubuh Han Sanqian serasa digigit ribuan semut, dan hatinya terbakar oleh rasa sakit yang luar biasa. Api. Dia mengatupkan giginya untuk bertahan, dan terus berjalan karena ini. Gemetar. Jika ada orang di sekitar saat ini, mereka pasti akan terkejut dengan wajah menakutkan Han Sanqian. Beberapa jam kemudian, pakaian Han Sanqian benar-benar basah oleh keringat. Dengan wajah pucat, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dia hampir menutup matanya berkali-kali. Pada saat itu, dia membiarkan dirinya memikirkan Su Yingxia. Ketika wajah Yingxia muncul di benak Han Sanqian dapat bertahan meskipun dia dalam masalah. Setelah malam tiba, beberapa energi di tubuh Han Sanqian akhirnya berhenti berkelahi. Mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing untuk memperbaiki tubuh Han Sanqian yang rusak, tidak hanya racun yang ada saat ini, tetapi juga luka yang diderita Han Sanqian sebelumnya. Han Sanqian merasa sangat nyaman, seolah-olah dia tenggelam dalam ruang berjemur. Yang membuat Han Sanqian semakin senang adalah setelah ketiga energi tersebut menjalankan tugasnya, sesuatu yang mendebarkan terjadi padanya. Energi hitam Tianyin, energi emas, dan energinya sendiri tiba-tiba mulai menyatu menuju dantian seolah-olah mencapai semacam konsensus, dan terus terjalin satu sama lain. Akhirnya, tubuh emas baru terbentuk di dantian Han Sanqian. Tubuh emasnya ditutupi dengan 3 warna. Meski cahayanya lemah, energi besar yang terpancar darinya membuat jantung Han Sanqian berdebar kencang. Han Sanqian mengerti bahwa dunia miliknya akhirnya ada di sini. Dunia Bafang, menyambut musim panas, saya, Han Sanqian, ada di sini. Bab 1737. Han Sanqian tidak lagi memikirkannya,
menekan kegembiraan batinnya, dan benar-benar tenggelam dalam perasaan menyegarkan karena sedang berkonsentrasi. Pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba mencium aroma yang aneh, dan kurang dari beberapa saat kemudian, seseorang membuka pintu. Pada saat ini, Han San Qian, yang sedang menunggu energi di tubuhnya untuk menciptakan tubuh emas baru, tidak dapat bergerak sama sekali. Memanfaatkan kegelapan, Xiao Heizi dan Ze Suzi menyelinap ke kamar Han San Qian. Xiao Heizi membawa tas kain besar di pundaknya. Ketika dia membuka saku tas, terlihat tubuh lembut dan halus dari tas tersebut. Ze Suzi melambaikan tangannya di depan Han San Qian setelah memastikan pria itu tidak bereaksi. Dia memandang Xiao Tao di dalam karung dengan sangat enggan. Ketika dia melihat Xiao Tao, dia kagum dengan kecantikannya. Tetapi ketika dia berpikir dia bisa menikmati tanah yang lembut sesuai rencana awal, Xiao Heizi menghentikannya. Melihat Ze Suzi menelan berulang kali, Xiao Heizi berkata tanpa daya, "Kakak senior Ze, bisnis itu penting. Setelah ini selesai, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bukankah mudah berurusan dengan seorang budak yang reputasinya telah rusak?" Orang-orang di atas tidak ingin menimbulkan masalah, dan mereka tidak ingin Han San Qian tinggal di Sekte Void lebih lama lagi, jadi mereka ingin segera mengakhiri masalah ini. Tentu saja, Xiao Heizi tidak bisa memberikan izin lagi kepada Ze Suzi, jadi dia hanya bisa mengirim orang ke sana dengan cepat dan mengatur suasana. Ze Suzi sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan. Wajah Roro-nya terus bergerak, dan bebek yang masih tidak mau memanfaatkannya akan terbang seperti ini. Segera setelah itu, Xiao Heizi meletakkan Xiao Tao dari tas kain di atas tempat tidur, lalu mengambil tangan Han San Qian dan dengan lembut menarik beberapa pakaian di dada Xiao Tao, lalu menurunkan Han San Qian yang sedang duduk bermeditasi. Xiao Tao. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Heizi mendorong Ze Suzi keluar dari kamar Han San Qian. Mereka berdua sama sekali tidak mengetahui bahwa efek juhuasan tidak membuat Han San Qian stun karena keadaan istimewanya. Sebaliknya Han San Qian kebetulan tidak bisa bergerak sehingga membuat mereka mengira Han San Qian telah terkena. Saat bermeditasi, bunga-bunga berhamburan dan mereka pingsan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Han San Qian dapat dengan jelas mendengar tindakan rahasia mereka. Han San Qian hanya merasakan selain aroma yang memabukkan, tiba-tiba ada aroma samar di sekelilingnya, dan tangan kirinya dengan lembut bertumpu pada tubuh yang halus. Haha, Han San Qian tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui siapa yang membuat jebakan ini. Siapa lagi yang ada di sana selain Ye Gucheng? Meski Han San Qian baru mengenalnya dalam waktu singkat, namun ia sudah mengenal banyak orang. Dia tahu bahwa Ye Gucheng adalah orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, Han San Qian tidak bisa berkata-kata. Jika dia ingin melukai dirinya sendiri, dia akan melakukannya. Mengapa menyeret orang yang tidak bersalah? Han San Qian berhenti memikirkannya dan buru-buru menggunakan seluruh energinya untuk mengumpulkan energi pada tubuh emas. Setelah tubuh emas selesai, Han San Qian bisa bangun. Setengah jam kemudian, tubuh emas berangsur-angsur stabil dan ketiga energi mulai menyusut. Tidak butuh waktu lama sebelum 3 gelombang energi selesai, dan Han San Qian menghela nafas lega. Pada saat ini, semburan wangi kembali melayang ke dalam rumah, kemudian terdengar suara gemuruh orang-orang di sekitarnya, bahkan ada yang merapal mantra langsung ke udara, menerangi sekeliling kebun sayur. Cahaya terang yang kuat membuat mata Han San Qian yang sedikit terbuka segera menutup kembali. Melalui cahaya terang, Han San Qian melihat Xiao Tao yang acak-acakan tergeletak di sampingnya. Han San Qian merasa ngeri. Oh tidak, sudah terlambat. Dengan keras, pada saat ini, pintu Han San Qian tiba-tiba ditendang hingga terbuka, dan kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh Wu Yan dan dibantu oleh Ye Gucheng dan Ruo Yu bergegas masuk dengan cepat. Ketika mereka melihat Han San Qian dan Xiao Tao di tempat tidur, sekelompok murid berpura-pura malu dan menutup mata mereka. Ye Gucheng dan Ruo Yu tidak bisa menahan senyum lembut. Wu Yan sangat marah dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Malam ini, Ze Suzi tiba-tiba melaporkan kepada Si Feng bahwa Han San Qian telah membawa seorang wanita kembali. Setelah diselidiki, Si Feng Ruo Yu menemukan bahwa budaknya Xiao Tao hilang,
jadi dia segera melaporkan masalah tersebut kepada tetua dekan penjara. Tetua pembimbing tidak begitu mempercayainya pada awalnya, lagi pula, tidak ada seorang pun di Sekte Void yang berani melakukan kejahatan apapun di depan matanya. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah Han Sanqian benar-benar berani. Han Sanqian. Dengan teriakan marah, Wu Yan menatap dengan marah, seolah dia akan memakan Han Sanqian hidup-hidup. Kamu sangat berani, beraninya kamu merebut budak dan pelayan dari Sekte Void kami dan melakukan beberapa hal yang longgar. Han Sanqian melirik Ye Gucheng di belakang Wu Yan, lalu fokus pada Ze Suzi dan Xiao Heizi. Paman Jie Yuan, meskipun Han Sanqian adalah seorang budak, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang licik. Ini adalah kesalahpahaman, jelas Han Sanqian. Kesalahpahaman. Semua orang telah mendapatkan barang curian, apakah kamu masih ingin membuat alasan? Kakak senior Ruoyu menemukan seseorang menyelinap ke aula utama 4 puncak malam ini, dan Xiao Tao menghilang setelahnya. Dan aku juga melihatmu menculik seorang wanita. Sekarang, Xiao Tao adalah dengan semua saksi dan bukti fisik di sisimu, Han Sanqian, apalagi yang ingin kamu katakan? Ze Suzi berkata sambil tersenyum. Paman Master Academy, terdapat cukup bukti bahwa Han Sanqian melakukan kejahatan yang begitu serius. Jika kita tidak membunuhnya, akan sulit meyakinkan para murid. Ya, Tuan Jie Yuan memukuli Han Sanqian sampai mati. Jika Han Sanqian tidak mati, apa aturan dari Sekte Wushu? Bab 1738. Melihat para murid sangat marah dan ingin langsung membunuh Han Sanqian, mata Ye Gucheng penuh dengan kebanggaan. Bertarung denganku. Kamu Han Sanqian bukan siapa-siapa. Han Sanqian tersenyum tipis. Tidak ada kepanikan atau ketakutan yang seharusnya dimiliki seorang budak. Dia tenang dan percaya diri, Paman Jie Yuan. Han Sanqian memang tidak pernah melakukan apapun yang merugikan langit dan bumi. Kita bisa belajar dari dunia. Ada hanya satu orang di hati Sanqian. Wanita tidak akan pernah melakukan apapun pada wanita manapun. Adapun apa yang terjadi malam ini, itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Kakak senior Ze Suzi, apakah kamu benar? Merasakan tatapan Han Sanqian, Ze Suzi tiba-tiba terlihat panik. Ye Gucheng dengan cepat menarik pakaian Ze Suzi. Baru kemudian Ze Suzi kembali sadar. Melihat Wu Yan telah berbalik untuk melihat, Ze Suzi berpura-pura tenang dan berkata, Han Sanqian, aku tidak tahu apa yang kamu sedang dibicarakan. Haha, apa kamu ingin aku mengulangi bagaimana kamu dan Xiao Heizi mengirim Xiao Tao ke kamarku? Han Sanqian berkata dengan dingin. Ze Suzi kaget, bagaimana mungkin Han? Bagaimana bisa Han Sanqian? Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Bukankah dia pingsan? Ini. Melihat keringat dingin di wajah Ze Suzi, Ye Gucheng tahu ada sesuatu yang tidak baik, jadi dia segera berkata, Han Sanqian, tidakkah kamu tahu hal baik apa yang telah kamu lakukan sendiri? Dan kamu ingin menjebak orang lain. Jika aku kamu, aku berani melakukannya. Benar, Paman Jie Yuan, Han Sanqian jelas-jelas meludahkan darah, bagaimana saya bisa melakukan itu? Ze Suzi juga merenung saat ini dan berkata dengan cepat. Han Sanqian bersikap sembrono terhadap Qin Suang sebelumnya, tetapi Qin Suang terlalu murah hati untuk mengejarnya. Hari ini, aku mendengar bahwa dia pergi ke dapur. Dia pasti telah melihat kecantikan Xiao Tao, jadi dia tiba-tiba memiliki pikiran jahat, kata Ruoyu. Dengan dingin. Ya, Han Sanqian seharusnya tidak dilepaskan di aula utama kemarin. Memikirkan bagaimana dia berani main-main dengan kakak senior Qin Suang, dan Xiao Tao hanyalah seorang budak, dia secara alami bertindak lebih ceroboh. Ya, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Orang seperti ini harus mati hari ini, jika tidak, akan ada ribuan buah persik kecil di masa depan. Menghadapi fitnah dari semua orang, Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Bagi Qin Suang, itu adalah kesalahpahaman total. Dia hanya membantu Qin Suang hanya karena dia tidak ingin berhutang pada siapapun. Han Sanqian berhutang terlalu banyak kepada Qi Yun, dan dia bahkan takut berhutang pada orang lain, terutama perempuan. Terlebih lagi, Qin Suang menyelamatkan Han Sanqian setelah apa yang terjadi di hutan binatang. Bisakah Han Sanqian menyaksikan Qin Suang mati?
Dia bisa menanggungnya dengan Han Yandiang demi Qi Hu, tapi Qin Suang menyelamatkan nyawanya, jadi dia harus menanggungnya lebih keras lagi. Adapun Xiao Tao, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Han Sanqian hanya memiliki Su Yingxia di hatinya dan tidak bisa mentolerir wanita manapun. Wu Yan dari Jieyuan melirik ke arah Han Sanqian. Dia telah memperhatikan bahwa Han Sanqian tidak bahagia selama lebih dari 1 atau 2 hari. Hari ini, dia kebetulan menangkapnya, jadi dia tidak ingin menghukum Han Sanqian sampai mati. Meskipun segalanya telah mencapai titik ini, Wu Yan telah menyadari sesuatu yang mencurigakan dari wajah Ze Suzi, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah punya alasan. Wu Yan tersenyum galak dan menatap Han Sanqian dengan dingin. Han Sanqian, jangan menyangkalnya sekarang. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mengakui kejahatan ini atau tidak? Han Sanqian berkata dengan dingin, Sanqian tidak bersalah, bagaimana dia bisa mengaku bersalah? Bahkan jika dia menuduh bosnya, Han Sanqian tidak akan pernah takut. Bagaimana Wu Yan bisa memberi Han Sanqian kesempatan untuk menemui pemimpin untuk menyangkal fakta? Dia berkata dengan dingin, ini faktanya. Tidak apa-apa bagimu untuk menyangkalnya, Han Sanqian. Kamu merayu Xiao Tao dan melanggar aturan Void Sekte. Sekarang, aku akan menghukummu mati. Seseorang datang dan berikan Han Sanqian kepadaku untuk mengeksekusinya di tempat. Begitu dia selesai berbicara, Ye Gucheng mengangkat pedang panjang di tangannya dan bersiap untuk menyerang. Berhenti. Saat ini, Xiao Tao duduk dari tempat tidur. Ketika Han Sanqian mencium wangi untuk kedua kalinya, Ze Suzi sudah memasukkan obat penawar bubuk Juhua terlebih dahulu. Setelah Xiao Tao bangun, dia ingin bangun. Tapi dia sangat ketakutan dengan pertempuran ini sehingga dia menutup mata dan tidak berani mengeluarkan suara. Tetapi saat ini, ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian akan dibunuh, Xiao Tao mengumpulkan keberanian dan duduk. Kemudian, dia segera turun dari tempat tidur dan berlutut di tanah. Paman Jieyuan, saya yakin Tuan Han bukanlah orang seperti itu, dan Xiao Tao. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, diamlah. Wu Yan berteriak dingin, lalu berkata, Xiao Tao, wanita harus tahu rasa malunya, mengerti? Xiao Tao langsung dikejutkan oleh Wu Yan dan tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Han Sanqian dengan penuh semangat, cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Han Sanqian tersenyum dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa. Jika kamu ingin menuduhnya, tidak perlu mengatakan apa-apa. Tapi ketika dia berbalik, Han Sanqian menatap Wu Yan dengan dingin. Hanya saja, Han Sanqian, bukan giliranmu yang memutuskan hidup atau matiku. Suaranya sedingin es, suaranya seperti salju yang membeku. Wu Yan tertegun sejenak, merasa mati rasa saat ditatap oleh Han Sanqian, terutama dengan sikap merendahkan, seolah-olah dia adalah seorang budak. Han Sanqian, kamu benar-benar bajingan. Kamu melanggar aturan Sekte Void kami dan kamu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di sini. Ayo, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Dengan teriakan marah, beberapa murid langsung menyerang Han Sanqian. Wajah Han Sanqian gelap seperti air. Menghadapi beberapa murid yang bergegas, dia tiba-tiba menggunakan teknik Tianyin di tangannya. Hanya dengan mengangkat tangannya, beberapa murid yang bergegas ke depan langsung terlempar ke tanah. Energi hitam perlahan melingkari lengan Han Sanqian. Ini, sekelompok murid tercengang. Mereka tidak menyangka Han Sanqian bisa menjatuhkan beberapa orang secara instan hanya dengan satu gerakan. Meskipun mereka hanyalah murid tingkat pemula, tidak sebaik murid formal seperti Ye Gucheng, mereka setidaknya merupakan kekuatan bertarung dari Sekte Void, jauh melampaui perbandingan budak. Kamu lancang sekali, teriak Ruoyu dingin. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan apa yang terjadi pada siang hari. Han Sanqian sedang mencari peluang. Pada saat ini, seberkas energi berkumpul di tangannya dan melesat ke arah Han Sanqian bergegas pergi seperti kilat. Han Sanqian tersenyum dingin dan dengan cepat mengaktifkan semua energi yang sangat yin di tubuhnya. Energi hitam mengelilingi Han Sanqian dalam sekejap. Bangkit! Han Sanqian berteriak dengan marah. Menghadapi serangan Ruoyu, Han Sanqian melawan dengan keras. Keduanya langsung bertemu, tapi Ye Gucheng dan Wu Yan semakin mengerutkan kening.
Para murid tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di antara keduanya, tetapi mereka dapat melihatnya. Ruoyu juga dianggap sebagai salah satu murid resmi 4 puncak yang paling menonjol, tetapi dalam pertarungan dengan Han Sanqian, dia benar-benar dirugikan. Jika keterampilan Han Sanqian tidak mentah dan fondasinya tidak mencukupi, saya khawatir Ruoyu akan melakukannya. Dapat melakukannya hanya setelah beberapa pertemuan. Benar-benar dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang murid formal tidak mampu mengalahkan seorang budak kecil? Paman, anak ini Han Sanqian. Ye Gucheng maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam. Wu Yan juga terkejut. Pada hari itu, ketika Han Sanqian sedang menguji, dia diam-diam menghancurkan 4 patung batu. Alasannya adalah Han Sanqian memiliki dasar, dan dia tidak ingin Qin King Feng menggunakan ini untuk kembali. Tapi hari itu, Han Sanqian hanya memiliki dasar yang bagus, kenapa Ruoyu tiba-tiba tidak bisa menolak hari ini? Adapun Ruoyu, yang merupakan saingannya, hatinya benar-benar kacau saat ini, dan dia bahkan mulai menyesal karena telah terburu-buru maju begitu sembrono. Bab 1739. Pada siang hari, Han Sanqian jelas-jelas ditekan olehnya dengan mudah. Meskipun dia melakukan beberapa serangan balik yang aneh, bagi Ruoyu, itu bukan apa-apa. Dia selalu berada di tangannya sendiri, seperti semut. Selama dia mau, dia bisa menghancurkan Han Sanqian sampai mati kapan saja. Karena itu, Ruoyu menjadi orang pertama yang bergegas maju. Sambil memukuli anjing yang tenggelam itu, dia juga membuktikan kemampuannya kepada semua murid dan membuktikan bahwa dia harus menjadi murid terbaik dari 4 puncak. Namun setelah beberapa ronde, Ruoyu sudah mengeluarkan banyak keringat, serangan tajam dan mendominasi Han Sanqian membuatnya kelelahan, dan konsumsi energi yang besar membuat tubuhnya kelelahan. Tapi melihat Han Sanqian di seberangnya, meski wajahnya dingin, alisnya benar-benar rileks dan tenang. Tiba-tiba, Ruoyu tiba-tiba menyadari bahwa dialah anjingnya. Ledakan. Terdengar suara keras, Ruoyu memandang Han Sanqian dengan enggan, lalu tubuhnya melayang dan menghantam tanah dengan keras. Penonton tercengang. Adegan itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Waktu sepertinya telah berhenti saat ini. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Ruoyu kalah, dan kekalahannya cukup menyedihkan. Hanya dalam beberapa menit, Ruoyu hampir tidak bisa menahan diri. Dan yang dia hadapi sebenarnya adalah budak kecil dari Sekte Void. Han Sanqian berdiri dengan tangan di belakang tangan dan memandang semua orang yang hadir dengan tenang. Seperti dewa kematian, itu membuat mereka merinding. Wu Yan mengatupkan gigi geraham belakangnya, matanya dingin, dan tinjunya terkepal erat. Penampilan Han Sanqian benar-benar di luar dugaannya, namun juga memperkuat tekadnya untuk membunuh Han Sanqian. Bahaya tersembunyi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Han Sanqian, tidak heran kamu melakukan beberapa hal licik. Ternyata apa yang kamu pelajari adalah sihir dan sihir. Hari ini, aku bahkan tidak bisa melepaskanmu. Gucheng, bunuh dia. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Gucheng langsung terbang ke depan, pedang panjang berbaju putihnya berubah menjadi hantu. Han Sanqian mengerutkan kening, mengumpulkan energi, dan langsung bergegas tanpa berpikir. Ledakan. Segera, Bai Mang dan Blacky bertabrakan secara langsung, dan ledakan energi yang besar secara langsung menyebabkan banyak murid yang hadir jatuh ke tanah di tempat. Budak seperti Xiao Tao langsung terlempar sejauh 3 atau 4 meter. Segera setelah itu, seluruh rumah jerami tiba-tiba terangkat atapnya, dan Han Sanqian serta Ye Gucheng melesat langsung ke langit pada saat yang bersamaan. Langit tiba-tiba menderu-deru dengan angin dan awan, dan terjadilah pertarungan sengit antara hitam dan putih. Di tanah, sekelompok murid bangkit dari tanah dan buru-buru berlari dari rumah keluar halaman, menatap langit dengan penuh semangat. Pada saat ini, Wu Yan juga dengan cepat tiba di halaman dan berhenti untuk menatap. Di udara, Han Sanqian dan Ye Gucheng datang dan pergi. Ye Gucheng berteriak dengan galak, Han Sanqian, kamu beruntung terakhir kali dan tidak membunuhmu dalam 3 gerakan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Menghadapi Han Sanqian, Ye Gucheng sangat percaya diri, dia sama sekali tidak menganggap serius Han Sanqian,
meski dia baru saja bisa mengalahkan Ruoyu. Tapi kenapa, kelima Ruoyu bukanlah tandingannya? Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Gucheng mendengus dingin, apa? Apakah kamu takut? Han Sanqian tersenyum, takut. Kamu memang takut. Aku khawatir kamu akan meragukan hidupmu mulai sekarang. Han Sanqian tersenyum jahat, dan seluruh sosoknya dipercepat dan berubah menjadi beberapa bayangan, menyerang Ye Gucheng secara langsung. Ye Gucheng, sebaliknya, mengumpulkan keberuntungannya dan menghadapinya tanpa menyerah. Kedua belah pihak sekali lagi bertabrakan dengan bumi, dan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, seperti naga listrik, saling melilit dan bertarung satu sama lain. Nyala api di antara tabrakan membuat langit di atas keempat puncak mengaum. Seperti awan. Di Sekte Void, para murid dari semua puncak telah keluar dari asrama mereka, berhenti di halaman, dan melihat dari kejauhan. Lin Mengqi belum meninggalkan aula utama. Sebagai seorang ibu, dia menyiapkan akomodasi untuk Qin Xuang. Pada saat ini, dia dan Qin Xuang dengan cepat berjalan ke halaman karena getaran di atas 4 puncak. Untuk beberapa alasan, Qin Xuang linglung malam ini, terutama ketika dia melihat situasi di langit di atas 4 puncak, dia merasa lebih tidak nyaman apa yang terjadi dengan 4 puncak. Lin Mengqi sedikit mengernyit, sepertinya sesuatu terjadi pada si Feng. Mungkinkah itu Han Sanqian? Qin Xuang merasa aneh sejak dia meninggalkan si Feng hanya sehari. Ketika dia melihat sesuatu yang aneh pada si Feng, dia tidak bisa tidak memikirkan Han Sanqian. Lin Mengqi tersenyum pahit dan memandang Qin Xuang dengan aneh, kenapa, sejak kapan kamu mulai membicarakan Han Sanqian? Wajah Qin Xuang menjadi sedikit merah, di mana itu? Lin Mengqi tersenyum, kamu adalah putriku. Bukankah aku masih mengenalmu dengan baik? Tetapi kamu harus memahami bahwa kamu adalah masa depan Sekte Void, dan dia hanyalah budak dari Sekte Void. Mendengar ini, Qin Xuang merasa sangat kecewa. Lin Mengqi mengerutkan kening saat ini, namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dua energi di langit sangat kuat. Bagi Han Sanqian, dia tidak dapat mencapai level ini. Qin Xuang sedikit lega, akan lebih baik jika bukan Han Sanqian. Tetapi mengapa langit di atas 4 puncak tiba-tiba menjadi seperti ini? Tanya Qin Xuang. Bukankah masalah mandi terakhir kali hilang begitu saja? Kudengar seseorang menyelinap ke 4 puncak malam ini dan menangkap Xiao Tao. Kupikir mungkin pemetik bunga dari terakhir kali telah bertindak lagi. Namun, pamanmu dari Jie Yuan telah membawa mereka pergi ke sana secara langsung, mereka pasti menangkap orang. Kata Lin Mengqi. Qin Xuang mengangguk, bolehkah saya pergi dan melihat? Bab 1740. Qin Xuang ingin pergi dan melihatnya, tentu saja karena dia diintip terakhir kali, dia ingin melihat siapa pria pemberani itu. Lin Mengqi mengerutkan kening. Dia ingin menolak. Bagaimanapun, Qin Xuang baru saja tiba di aula utama, tetapi dia melihat bahwa para murid dari semua puncak bergegas ke 4 puncak untuk menyaksikan kegembiraan. Sebagai penguasa dari 4 puncak, dia juga harus kembali, dengan Qin Xuang menemaninya. Itu bukan hal yang buruk. Lin Mengqi mengangguk, dan bersama Qin Xuang, mereka menuju ke 4 puncak. Sepanjang jalan, semakin dekat Qin Xuang ke 4 puncak, napasnya menjadi semakin pendek dan berat, dan dia merasakan pertanda samar di dalam hatinya. Saat ini, pertempuran di Si Feng telah memasuki puncaknya. Ye Gucheng menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan Han Sanqian juga saling berhadapan. Kedua belah pihak bolak-balik, dan pembunuhan tidak dapat dipisahkan. Wu Yan di tanah memiliki alis setajam pisau. Meskipun teknik Tianyin Han Sanqian tidak cukup mahir dan levelnya tidak cukup dalam, dia mengandalkan gerakan aneh dan cara pergerakan energi yang aneh, menyebabkan kekacauan di Ye Gucheng. Jika waktu berlalu, Ye Gucheng, seorang pemuda berbakat, mungkin tidak bisa mengalahkan Han Sanqian, monster junior. Jika api jenis ini milik Wu Yan, dia akan sangat bahagia, tetapi jika itu bukan miliknya, atau tidak ada hubungannya dengan dia, dia akan memberantasnya. Melihat murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju 4 puncak, Wu Yan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan diam. Han Sanqian ini menggunakan teknik sekte jahat. Dia jelas merupakan mata-mata dari sekte iblis. Bunuh dia. Ya.
Para murid menerima perintah, membentuk formasi, dan menyerang Han Sanqian dengan berbagai buku dharma. Ye Gucheng berkeringat deras dan sudah merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertarungan antara keduanya, serangan yang dia banggakan berulang kali gagal memberikan efek apapun. Meskipun dia telah bersiap, tetapi masih tidak mampu menahan serangan Han Sanqian, serangan yang sering dan kejam. Meski orang luar mungkin mengira keduanya berimbang, hanya Ye Gucheng sendiri yang tahu bahwa jika pertarungan terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Hilangnya energi di tubuhnya sangat serius dan dia tidak bisa menahannya lama-lama. Ye Gucheng sangat gembira saat melihat serangan padat dan bantuan di tanah seperti tembakan artileri. Menarik diri, memanfaatkan perlawanan Han Sanqian, Ye Gucheng memanfaatkan celah ini untuk mengumpulkan sejumlah besar energi di tangannya, dan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam sementara Han Sanqian menahan serangan lainnya. Guntur dan api surgawi. Ledakan. Bola api besar jatuh dari langit dan menuju puncak gunung Han Sanqiantai. Teknik Tianyin tangan kanan Han Sanqian menggunakan energi hitam untuk menopang tembok pertahanan guna menahan serangan para murid, dan dia mengerutkan kening. Mengaum. Seekor naga perak tiba-tiba terbang dari tangan kiri Han Sanqian dan langsung menuju guntur dan api. Hanya kamu yang mendapat bantuan. Han Sanqian mencibir. Begitu Linlong keluar, tubuhnya berubah menjadi cahaya perak, dan seluruh tubuhnya melewati guntur dan api langit. Ada ledakan di langit, dan guntur dan api langit langsung berubah. Serangan Ye Gucheng gagal, dan dia berkata dengan tidak senang, Han Sanqian, kamu mencari kematian. Ye Gucheng melambaikan tangannya, dan seekor gajah terbang-terbang dari lengan bajunya dan bergegas menuju Linlong. Di tanah, para murid dari Sekte Void juga tiba satu persatu. Ketika Lin Mengqi tiba, para tetua dari setiap puncak juga mendengar berita tersebut dan bergegas ke sana. Di bawah kepemimpinan mereka, sekelompok murid bergegas ke rumah jerami di dalam sayuran Garden Central. Tetua Shou Feng mengangkat matanya dan menatap ke langit mantra para murid berkumpul, dan cahayanya sangat terang sehingga sulit untuk melihat siapa yang melawan di tengah. Saya hanya melihat Ye Gucheng berkelahi dengan hewan peliharaan rohaninya, gajah terbang. Aku tidak menyangka keributan besar di Sekte Void disebabkan oleh Gucheng. Ketika dia mengatakan ini, tetua dari puncak pertama jelas sedang berbicara dengan tetua dari puncak kedua dan ketiga. Kesombongan dari pernyataan ini sangat jelas. Gerakan besar itu sendiri merupakan perwujudan kekuatan. Penatua Erfeng mengakuinya dalam hatinya, tetapi berkata dengan sinis, ya, kamu sangat mampu. Bahkan seorang pemetik bunga kecil pun harus berusaha keras. Murid dari kakak senior Shou Feng benar-benar mampu. Tetua dari puncak pertama tersipu karena ejekan, itu jauh lebih baik daripada kamu. Puncak kedua, yang bahkan tidak bisa menangkap siapapun. Lin Mengqi tidak ingin menyaksikan pertengkaran membosankan mereka, jadi dia memandang Wu Yan dan berbisik, Saudara Jie Yuan, apakah orang lain di atas langit adalah pencuri? Wu Yan mengangguk, tepat sekali. Lin Mengqi mengangguk, saya tidak menyangka pemetik bunga ini begitu kuat dan bisa bertarung begitu sengit. Pantas saja si Feng diganggu olehnya 2 kali tetapi tidak bisa menangkapnya. Wu Yan memandang Lin Mengqi sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, pencuri ini mempraktikkan metode jahat. Gerakannya jahat dan jahat, tetapi masing-masing gerakan mengandung sedikit keterampilan Sekte Void saya, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini adalah bukan alasan mengapa kamu tidak bisa menangkapnya. Lin Mengqi mengerutkan kening, saya ingin mendengar detail dari kakak senior. Apa yang disebut pertahanan terhadap siang dan malam sulit untuk dijaga dari pencuri rumah tangga. Pencuri ini termasuk di antara 4 puncakmu, jadi akan sulit bagimu untuk menemukannya. Kakak senior berarti pemetik bunga ini dari si Feng kita. Wu Yan tersenyum dan memandang Qin Suang, Suanger sangat akrab dengannya. Orang ini adalah Han Sanqian. Pada saat ini, semua orang melihat dan di bawah cahaya terang mantra para murid, wajah tegas dan dingin Han Sanqian tiba-tiba terlihat jelas.